Iya, pemirsa, total 2 menteri dari Nasdem tersandung kasus korupsi. Sebelumnya, mantan Menkominfo Johnny G. Plate tersandung kasus dugaan korupsi proyek Menara BTS 4G Bakti Kominfo. Dan saat ini, Mentan Syahrul Yassin Limpo diduga terjerat kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sementara itu, Siti Nurbaya Bakar menjadi satu-satunya menteri dari Nasdem yang masih berada dalam kabinet Presiden Joko Widodo. SYL atau Syahrul Yassin Limpo dikabarkan telah menjadi tersangka walaupun sampai dengan saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penetapannya. Namun narasi yang muncul memang ramai dikaitkan dengan sektor di luar penegakan hukum, mengingat dalam waktu dekat Pesta Demokrasi 2024 segera dilaksanakan. Tapi kita akan dalami lebih lanjut dengan semangat pemberantasan korupsi tentunya. Bersama dengan para narasumber yang sudah bersama kami malam hari ini, ada pegiat anti korupsi Tama S. Langkun yang juga merupakan Ketua DPP Perindo Bidang Hukum, pengamat politik Ujang Komarudin, dan kami juga mengundang juru bicara KPK Ali Fikri, tapi yang bersangkutan belum hadir memenuhi undangan dialog. Kami juga sudah ditemani oleh Bang Ali Mohtar Ngabalin selaku staf atau staf ahli tenaga utama KSP. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Fani, terima kasih. Selamat malam Fani. Baik. Saya ke Bang Ali terlebih dahulu, mungkin sedikit terkait dengan pertimbangan dari Pak Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi sebagai PLT Menteri Pertanian. Ini apa saja, Bang Ali? Ya, yang pertama memang harus dipahami bahwa Pak Arief Prasetyo itu adalah Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi memang baik dari kami dari Istana Negara, kemudian dengan Kementerian Pertanian, dan kalau Presiden menunjuk Mas Arief itu artinya lebih pada pertimbangan agar dia connect dalam masa PLT untuk melaksanakan tugas-tugas yang tersisa dari Pak Syahrul. Karena itu memang alasan paling sangat penting, dan tentu sebagai user Presiden sangat tahu apa dan bagaimana ketika beliau menunjuk seorang Kepala Badan Pangan Nasional, dalam hal ini adalah Mas Arief Prasetyo. Oke, tapi dari Pak Presiden sendiri bagaimana terkait dengan kasus korupsi, terutama juga penyelidikan yang saat ini berada di atas Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga rencana pengunduran dirinya. Pak Presiden juga sudah terima kabarnya ya Bang Ali ya, suratnya? Jadi sore tadi Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari Pak Syahrul Yassin Limpo yang diserahkan oleh Pak Menteri Sekretaris Negara. Diharapkan agar tentu saja menjadi konsentrasi penting bagi Syahrul dalam menghadapi kasus hukum yang beliau hadapi. Sama seperti dulu kita ingat Pak Idrus Marham, kemudian beberapa yang lain ya. Karena itu Pak Andi Malarangeng pernah juga pada masa Pak SBY kemudian menyatakan mengundurkan diri agar bisa lebih konsentrasi dalam menghadapi kasus yang mereka hadapi. Yang kedua, mari tetap kita memberikan penghormatan kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan begitu maka tentu bagi Presiden akan menghormati proses itu yang sedang berlangsung. Tetapi yang lebih terpenting adalah kita harus juga memahami azas praduga tak bersalah itu menjadi sebuah azas yang penting dalam proses hukum, sehingga kita tidak boleh memberikan penilaian yang macam-macam terkait dengan Pak Syahrul Yassin Limpo. Kita harus menghargai dan menghormati sampai dengan keputusan pengadilan itu dijatuhkan kepada beliau. Oke. Ada komentar lagi begitu Bang Ali, karena kebetulan ini adalah menteri kedua begitu dari Partai Nasdem yang terlibat dalam kasus korupsi, terutama kalau misalnya kita menyoroti ya ini adalah salah satu semangat untuk memberantas kasus korupsi siapapun orangnya, bahkan termasuk dari pembantu Presiden. Ya pasti. Jadi yang paling pokok dari peristiwa besar ini adalah
tidak boleh satu orang pun mengkait-kaitkan ini perkara dengan masalah hukum atau jelang pemilu dan lain-lain sebagainya. Kami yang ada di Istana Negara, kemudian di pemerintahan, apalagi di kantor staf Presiden, Pak Muldoko menginstruksikan kepada kami untuk membangun komunikasi yang intensif dengan para pimpinan kementerian lembaga, dan karena itu kalau hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum, tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi dalam upaya penegakan hukum. Karena itulah maka kasus hukum jangan pernah ada orang mengkait-kaitkan ini dengan masalah politik. Supaya kita punya tanggung jawab terpenting untuk juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa siapapun dia ketika menyangkut dengan masalah hukum, tidak ada yang bisa kompromi dalam hal ini. Baik, baik. Saya ke Mas Tama. Mas Tama juga salah satu orang yang cukup vokal begitu untuk memisahkan antara kasus yang mendera salah satu pembantu presiden kali ini, yang juga kebetulan mengundurkan diri begitu dari posisinya sebagai Menteri Pertanian, dengan politik atau katakanlah tahun politik 2024 begitu. Pisahkan pemberantasan korupsi dengan yang namanya politisasi hukum. Begitu ya Mas Tama ya? Iya, betul sekali. Bisa dielaborasi lebih lanjut Mas Tama, karena ya mau nggak mau orang-orang pasti akan berpikir bahwa ya pas kebetulan waktunya berdekatan dengan pesta politik. Iya, kita tentu saja tidak bisa membatasi masyarakat memberikan penilaian. Kita juga tidak bisa melarang masyarakat memiliki asumsi yang liar, kemudian mengaitkan antara hukum dengan politik. Saya rasa itu sesuatu yang memang ada di masyarakat begitu. Tapi kemudian kita juga punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini adalah proses hukum yang sedang berjalan. Karena kita lihat tahapan-tahapan sudah dilakukan, pemeriksaan saksi sudah dilakukan, kemudian juga penggeledahan, penyitaan sejumlah alat bukti. Jadi saya rasa biarkan itu prosesnya berjalan. Yang kita perlu pastikan adalah kita kawal prosesnya, jangan sampai kemudian itu nggak transparan dan nggak akuntabel, sehingga asumsi politik yang kemudian dialamat oleh sejumlah pihak itu terkonfirmasi. Maka dari itu harus betul-betul dijaga tahapannya, KPK juga harus akuntabel sehingga semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian, Fani. Ada tanggapan sendiri Mas Tama terkait dengan apa ya namanya isu atau informasi mengenai pemerasan terhadap Pak Syahrul Yassin Limpo begitu oleh pimpinan KPK? Ya, saya rasa soal dugaan-dugaan itu kan saat ini juga sedang berproses ya penanganan perkaranya. Kita juga harus meletakkan hak kepada siapapun untuk melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana. Gitu. Ada kanalnya masing-masing. Negara ini juga sudah mempersiapkan instrumennya dalam bentuk penegakan hukum, gitu ya. Ada kepolisian di sana. Jadi saya rasa terkait dengan informasi tersebut, kita juga masih harus menunggu informasi yang resmi begitu yang disampaikan oleh kepolisian. Kalau betul memang benar adanya, tentu saja kita juga mendorong kepolisian untuk bisa menyampaikan informasi tersebut sehingga tidak simpang siur. Kalau nggak ada katakan tidak ada, kalau ada sampaikan kepada publik begitu sehingga kita bisa sama-sama mengawal apapun itu yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Dan demikian, tidak bertanya-tanya, kemudian juga mengambil tafsiran sendiri, kemudian memberikan informasi tersebut ke masyarakat sesuai dengan tafsiran yang bersangkutan. Baik, kalau ke Kang Ujang, yang jadi poin menarik begitu yang ingin saya dalami adalah ketika pembantu presiden begitu menteri kebetulan berasal dari parpol dan tersangkut dengan kasus korupsi. Kritik seperti apa yang bisa kita alamatkan kepada parpol yang bersangkutan? Ya tentu ini pembelajaran ya bagi partai politik. Karena begini, partai politik itu kan kawah candra di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau partai politiknya itu kotor ya tentu produknya hasilnya pun akan kotor. Kalau di hulunya gitu ya kotor maka hasilnya pun akan kotor. Jadi kalau misalkan kaderisasi tidak jalan, rekrutmen tidak jalan, lalu prosesnya tidak bagus, maka produk kepemimpinan nasional dan di daerah pun akan menjadi rusak. Oleh karena itu ya ini introspeksi bagi semua partai politik ya termasuk Partai Nasdem untuk menjaga integritas dalam konteks berpolitik gitu, bahwa sejatinya ya dalam masalah menjadi menteri baru berkoalisi gitu tentu ada integritas yang harus dijaga. Nah ini yang harus dimiliki oleh partai politik lain. Jangan sampai kasus Partai Nasdem ini kan
mengenai juga partai lain. Tentu ini pembelajaran berharga dalam waktu yang singkat gitu ya. Dalam waktu yang berdekatan, dua menteri Nasdem itu ya katakanlah di satu ditangkap, yang satu lagi ya akan dijadikan tersangka walaupun secara resmi belum diumumkan oleh KPK. Jadi saya melihatnya ini pembelajaran besar ya, pembelajaran yang penting bagi publik bahwa sejatinya partai politik introspeksi diri, evaluasi bahwa sejatinya ketika diamanahi mengemban jabatan publik menjadi menteri gitu, mengabdi untuk bangsa dan negara, maka integritas menjadi nomor satu. Oleh karena itu kita kan miskin ya, miskin keteladanan, miskin integritas, maka itulah yang harus dihadirkan oleh partai politik. Jadi partai politik harus menghadirkan sesuatu yang baru, artinya integritas yang kuat, integritas yang full gitu. Kalau anak muda ini kan begini. Nah, kenapa korupsi itu menjadi seksi, menjadi penting, selalu dibahas di setiap kesempatan? Karena memang korupsi menjadi musuh besar bagi bangsa ini. Dan setiap saat, setiap waktu, di banyak tempat gitu ya, kalau kata Pak Mahfud MD, tengok ke sana, tengok ke sini ada terjadi korupsi. Nah, ini kan harus dibenahi oleh partai politik. Karena tidak ada ya kepemimpinan bangsa ini tidak melalui partai politik. Jadi partai politik harus baik dulu. Jadi kalau misalkan ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, ingin jadi kepala daerah, maka partai politiknya harus dibenahi kalau presidennya, menterinya, dan kepala daerahnya ingin baik. Baik, itu, baik. Mbak Fani. Berarti secara tidak langsung, kader-kader partai yang bersangkutan yang ada di tubuh baik eksekutif maupun legislatif yang tersangkut dengan kasus korupsi atau kasus pidana lainnya, ini bisa menjadi sebuah kurikulum vitae sendiri terkait dengan integritas yang dimiliki oleh parpol yang bersangkutan, Kang. Ya, makanya kan setiap figur, setiap partai, kita rakyat Indonesia kan mempunyai catatan. Catatan apa, latar belakang, prestasinya gitu ya, apa yang telah dilakukannya, lalu persoalan integritas, kapabilitas, leadership, begitu itu kan harus diuji. Oleh karena itu ke depan itu bukan lagi kita belajar apa ya untuk misalkan agar tidak korupsi. Tetapi sebenarnya harus dari awal ketika masuk parpol begitu menjaga integritas menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan. Sehingga ketika berproses di parpol, termasuk ketika menjadi pejabat negara dan daerah, itu sudah clear terkait dengan persoalan korupsi itu tidak ada lagi begitu. Jadi tidak ada lagi nanti misalkan kepala daerah yang ditangkap. Sekarang ini kan kepala daerah banyak yang ditangkap. Bahkan hari ini ya sudah diumumkan penangkapan terkait dengan penahanan ya. Wali kota Bima begitu. Ini kan sangat memprihatinkan. Artinya parpol punya tugas berat ya, tugas besar untuk bisa menghadirkan kepemimpinan bangsa yang bersih. Jadi kalau partainya bersih, maka kepemimpinan bangsa pun akan bersih. Baik. Bicara mengenai kader partai yang bersangkutan begitu, saya ke Bang Ali. Ada narasi lagi nih Bang Ali yang beredar begitu terkait dengan bagaimana kita bisa menakar apakah ini juga menjadi simbol atau bukti begitu ada hubungan yang berbeda antara pihak istana dengan parpol yang bersangkutan, di mana kader-kadernya siapapun itu tersangkut dengan kasus korupsi. Ya kalau kita sekarang berarti berbicara mengenai Partai Nasdem. Bang Ali boleh di-mute, Bang Ali unmute maksud kami. Harus dimengerti bahwa semua kader partai yang ditugaskan atau saya boleh menggunakan istilah diwakafkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pembantu beliau, itu adalah kader-kader terbaik yang Kang Ujang sebutkan dengan integritas yang teruji, ya, jadi moral ability-nya teruji, kemudian dari pengalaman experience-nya yang begitu mumpuni, sehingga siapa-siapa yang datang dari partai politik kemudian ada di kabinet, ada di istana negara, kemudian membantu Bapak Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan visi dan misi presiden dan wakil presiden, itu adalah kader-kader terbaik. Makanya dari awal saya bilang tetap kita memberikan prasangka yang baik agar kita harus menghormati proses yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapapun dia dari partai manapun, mereka adalah orang-orang yang telah teruji integritasnya. Dengan demikian kita juga ikut serta memberikan
dorongan kepada semua orang untuk jangan takut masuk politik, jangan takut berpartai politik. Oke, Karena, tapi Bang Ali, hubungannya sendiri gimana? Komunikasi masih ada? Ya pasti ada komunikasi, pasti. Tidak mungkin tidak. Kemarin Bapak Presiden Joko Widodo bertemu juga dengan Pak SBY, nanti minggu depan mungkin hari Senin, hari Selasa beliau juga akan berjumpa dengan tokoh-tokoh partai politik atau opinion leaders yang lain. Itu dalam rangka mengkomunikasikan semua gagasan-gagasan besar yang ada pada pikiran-pikiran Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan pemilu di 2024. Terkait dengan kasus ini pun juga Bapak Presiden mengkomunikasikan itu. Negur gitu, Bang Ali? Menegur, ya kan? Maksudnya ini kan kasus. Ya, kalau kasus berarti tentu saja nanti kita lihat proses yang berjalan di KPK. Tetapi kalau untuk mengkomunikasikan ini, Presiden punya cara untuk bisa berbicara dengan pimpinan partai politik, termasuk dengan partai politik Nasdem. Baik. Ini juga kan kita bicara mengenai komitmen tentunya yang sudah dikedepankan oleh Pak Presiden Joko Widodo di awal pemerintahannya ketika menjabat begitu di tahun 2019 yang lalu, di mana kabinetnya atau seluruh orang-orang yang bekerja di lingkungan sekitar Pak Jokowi ini bebas dari kasus korupsi. Tapi ya kemudian dilalah ada kasus-kasus seperti ini. Ya kita lagi-lagi harus menakar dan tentunya butuh evaluasi lebih lanjut dari kepemimpinan atau kabinet dari Pak Jokowi ini. Tapi kita dalami nanti ya, Bang Ali, Mas Tama dan juga Kang Ujang di segmen berikutnya. Baik, Fani. Pemirsa Sindopra masih akan segera kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami.